Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Febriana, NIM 105173279. Video saya kali ini untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara. Baiklah, langsung saja saya mulai dari soal yang pertama. Soal pertama yaitu tentang keuangan negara, ruang lingkupnya, dan azas-azas pengelolaan keuangan negara. Poin yang pertama, keuangan negara. Keuangan negara adalah segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara merupakan segala harta kekayaan milik negara yang digunakan untuk menjalankan segala sesuatu atau kewajiban negara itu sendiri. Lanjut ke poin yang kedua, ruang lingkup keuangan negara. Yaitu ada hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Poin yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga atau yang C ada penerimaan negara, yang D ada pengeluaran negara, yang ke E ada penerimaan daerah, yang ke F ada pengeluaran daerah, dan yang G kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang sendiri ataupun oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Termasuk juga kekayaan yang dapat dipisahkan pada perusahaan, negara ataupun daerah. Yang ke H, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kepentingan umum. Yang I, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Yang J, kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan di lingkungan kementerian negara atau lembaga, perusahaan negara ataupun daerah. Lanjut kepada poin yang ke C, azas-azas umum pengelolaan keuangan negara. Yang pertama yaitu ada azas tahunan, yaitu memberikan persyaratan bahwa anggaran uang dibuat secara tahunan secara harus mendapat persetujuan dari badan legislatif ataupun DPR. Yang kedua yaitu azas universalitas atau kelengkapan, yaitu azas yang memberikan batasan bahwa tidak diperkenakan terjadinya pencampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Nah, di sini antara penerimaan negara dan pengeluaran negara itu dipisahkan. Yang ketiga yaitu azas kesatuan. Azas kesatuan adalah azas yang mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Nah, di sini kan sudah jelaskan bahwa dalam azas kesatuan ini semua pengeluaran semua pengeluaran negara ataupun daerah itu tercantum dalam sebuah anggaran. Dan yang keempat ada azas spesialitas. Saya ulangi, azas spesialitas masyarakat, yaitu azas ini bahwa jenis pengeluaran dimuat dengan mata anggaran tertentu atau tersendiri yang dilakukan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya yang kelima, azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib
menjalankan wewenang kinerja organisasi atas keberhasilan ataupun kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya yang keenam ada azas profesionalitas, yaitu azas yang mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga profesional. Yang selanjutnya ada azas proporsionalitas, yaitu azas yang pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian ataupun lembaga sesuai dengan tingkat prioritas sebagai yang diinginkan atau yang ingin dicapai. Azas selanjutnya yaitu ada azas keterbukaan dalam pengelolaan negara, yaitu pada azas ini mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan maupun perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Dan azas terakhir ada azas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Pada azas ini menjelaskan bahwa memberi kewenangan lebih besar untuk mandiri, kementerian kewenangan lebih besar daripada badan pemeriksaan keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif independen. Baik, saya lanjut kepada soal yang kedua. Menyikapi pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air, beberapa kebijakan pemerintah itu telah dikeluarkan penggunaan pos-pos keuangan untuk menanggulangi COVID-19, dimaksud seperti dana desa, dana pilkada. Misalnya, jadi apakah sudah tepat kebijakan atau langkah yang diambil pemerintah dalam mengelola keuangan? Baiklah, di sini kalau menurut saya, kalau dilihat dari situasi saat ini pandemi COVID-19 yang sudah menyebar luas dan memasuki aspek-aspek tatanan masyarakat, baik itu kesehatan, sosial, bahkan kepada ekonomi. Dalam penanganan ini dibutuhkan biaya yang sangat besar dan banyak. Banyak yang beranggapan ini hanya akal-akalan dari pemerintah saja untuk menambah hutang negara. Balik lagi, menurut saya kebijakan ataupun langkah yang diambil pemerintah menghadapi COVID-19 ini sudah sangat tepat dengan mengalokasikan dana desa dan dana pilkada untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Karena ini merupakan prioritas utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah pada saat sekarang ini. Tentunya untuk menanggapi kasus ini membutuhkan dana yang cukup besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, apabila pemerintah sudah meresmikan atau menghimbau untuk stay at home atau lockdown, maka sudah semestinya juga pemerintah yang memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat dan lainnya. Baiklah, hanya itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.